belum sempat. Baik, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan kali ini kita menyelesaikan tinggal berempat ya, 4 teman mahasiswa. Mungkin dipersingkat. Setelah itu kita lanjutkan pada kajian selanjutnya. Yang belum kemarin untuk mempresentasikan risalnya, yaitu Mas Mustafa Ali ya, kemudian Mas Alfian Eko Rahmawan, kemudian Mbak Dinar. Bagaimana Mbak Dinar kabarnya? Ibunya mudah-mudahan sudah Iya, sehat Bu, ya. alhamdulillah sudah membaik. Alhamdulillah. Kemudian satu lagi Mas Fikri ya, Abdun Masir ya. Ya, ini siapa dulu yang ingin menampilkan, monggo. Kita beri waktu kira-kira masing-masing 5 menit ya. Ya, Mbak Rita ya. Adil Ya, Bu seperti Prof, kemarin ya, siap. Rita ya. Ya, baik. Biar semuanya telah tersentuh, kita lihat risalnya, karena itu menjadi basisnya. Riset itu data. Nah, kemudian itu nanti, dan data ini berkaitan dengan variabel dalam disertasi yang nantinya juga tentu terus dikembangkan, selain bukan hanya untuk riset atau mini riset ini saja, melainkan juga untuk disertasinya nanti supaya semakin siap. Bagi para mahasiswa, karena ini sudah semester 3 ya, bagi yang belum konsultasi ke promotor dan kopromotor, ya jangan lupa ini karena apa ya, untuk kepentingan mahasiswa sendiri ya. Nah, nggak perlu diingatkan. Ya, saya kira the sooner the better. Jadi teman-teman biar segera mempersiapkan diri menyelesaikan disertasinya. Ya, ini juga untuk kepentingan agar akreditasinya nanti juga lebih wow gitu ya hasilnya. Bila teman-teman mahasiswa semua sudah tampak disertasinya, syukur bisa dalam semester kelima ini tadi sudah ujian semua. Nah, itu alhamdulillah ya. Waktu tidak terasa terus berjalan hingga jangan sampai jam mengajarnya banyak melupakan disertasi lah. Ini jangan sampai. Ini terkadang godaan ditawarin ngajar banyak-banyak sana-sana diterima semua, kemudian disertasinya malah terlupakan. Nah, ini jangan. Ya, kita harapkan prioritas meskipun sambil mengajar, memberi kuliah di kampusnya, namun untuk studi ini diprioritaskan ya Mbak Rita ya. Ya, insya Allah kalau tidak ditinggal-tinggal cepat selesai semuanya. Nah, kemudian nanti endingnya untuk academic writing ini teman-teman mahasiswa juga harus menghadapi atau siap menghadapi ujian komprehensif yang berkaitan dengan berbagai teori, konsep yang relevan dengan disertasinya. Makanya ini pada selain itu juga bagaimana artikel jurnal yang relevansinya juga dengan disertasi ini dapat segera diselesaikan sehingga teman-teman mahasiswa lebih siap di dalam menghadapi ujian-ujian yang terus semakin dekat. Baik, untuk ini saya persilahkan dari 4 mahasiswa yang belum presentasi. Ini melalui Mbak Rita atau masing-masing silakan. Bisa langsung aja ya, ya Ya, Prof. kalau bisa langsung silakan langsung. Ini ada 4 ya, Mas Mustafa, kemudian Mbak Alfi, Mas Alfian Eko Rahmawan, kemudian Mas Fikri Abdun, dan Mbak Dinar ya. Ya, silakan. Saya ada apa ini atau ada yang Ya, mau dulu? biar dipersingkat saja waktunya. Setelah itu nanti kita melanjutkan setelah risal ada hal-hal lain seperti untuk apa method, kemudian literature review dan selanjutnya. Ya, Izin 5. ini, Bu. Silakan Mas Fikri, Muhammad Fikri. Siap.
Ya, Sudah terlihat belum gitu? ya agak diperbesar itu Udah, yang Dek. bawah ini digeser ke kanan. Besarkan lagi, Dek. Oke, sekedar Ya, sebentar. Nah, iya sedikit lagi biar semuanya dapat membaca. untuk ini ke Ya. bawah aja. Judulnya dulu coba. Setelah judul kita lihat datanya. Mungkin ini Bu, ini judul dari Ibu waktu dulu, Ya, ya judulnya apa? Judulnya. inovasi pendidikan inklusif dengan pendekatan budaya Gus Jikang, Bu. Iya. Jadi ini tabel struktur data penelitian, ada Budaya apa ini? Budaya apa? Perbesar dikit deh. Besar dikit lagi. Sama kayak kata saya. ini Bu judul saya, inovasi pendidikan inklusif dengan pendekatan budaya Gus Jikang. Jadi budaya Gus Jikang itu budaya yang ada di Kudus, Bu, yaitu bagus ngaji dan juga dagang yang dicetuskan oleh Ya, Sunan Kudus. suaranya lebih gede dikit ya. Agak lebih dekat speakernya, Mas. Ya. Biar teman-teman juga ikut mendengarkan semuanya dengan jelas. Ada yang jauh dari Aceh juga ini ya. Nah, baik. Oke, Bu. Jadi judul saya ini inovasi pendidikan inklusif dengan pendekatan budaya Gus Jikang. Jadi ini merupakan Ini mungkin dengan ini bisa juga melalui ya, mungkin akan melalui pendekatan ya. Inovasi pendidikan, pendidikan apa ya? Inklusif ya. Melalui pendekatan budaya Gesjigeng ya. Gesjigeng ini singkatan atau nama budaya apa, Mas? Kalau ini istilah asing mungkin dibuat italize ya, miring ya, Mas. ini Ya, Gus Jikang itu karena kan singkat istilah asing ya. Itu singkat bukan singkatan ya. eh, ya namanya dinamakan budaya Gus Jikang, sebetulnya bisa dari singkatan sih, Bu. Kalau singkatannya kan bagus ngaji dan juga dagang, seperti itu, Bu. Oh, oke. Kalau ada singkatan ini, karena singkat orang kan bertanya-tanya ya. Kalau ada kepanjangannya, mungkin akan lebih baik ditulis kepanjangannya. Kemudian nanti singkatannya itu ada sekali di dalam kurungnya. Yang di dalam kurungnya itu malah justru yang singkatannya, Mas. Nah, apalagi singkatan itu terkadang kan tidak baku, tidak tidak baku sehingga lah ini bagus ngaji, dagang, bagus bagus ngaji, dagang. Oh, jadi Gus Jigeng ini singkatan dari bagus ngaji, dagang. Oke, dari Gus, kemudian Ji dan juga Gang. Bagus itu artinya akhlak yang baik. Bagus ya, ini adalah akhlak yang bagus. Terus ngaji, Oke, dikaitkan ini yang dengan ngaji ya. ngaji. Terus kok ada dagang itu apa ya? Itu praktik ekonomi, Bu. Kalau yang dikaitkan dengan budaya lokal ya. Oh ya, ini kalau nggak ada kepanjangannya kan orang bertanya-tanya apa ininya. Mungkin cari di Habis Google. ngaji berdagang mungkin itu, Prof. Habis ngaji langsung berdagang. Berdagang, Prof. Oke, Prof. Nah, berdagangnya berdagang siar agama atau berdagang barang-barang yang ada kaitannya dengan kajian dalam Al-Quran hadis.
Ya, Mas Fikri. Bu, maaf ini dekat masjid Mas suaranya. Fikri. Eh, Ya, bisa dijelaskan sedikit tentang singkatan Gus Jigeng yang merupakan kepanjangan dari Bagus Ngaji Dagang itu. Kan kita semua masih abu-abu nih, Mami. Mas Takwa juga mungkin juga baru kenal ini ya. Betul, Prof. Jadi ini Baik. kayaknya singkatan yang mungkin membuat saya bertanya-tanya ini, Prof. Pasti. Ya, coba diterangkan singkat, oke, Mas Fikri. oke. Jadi budaya Gusigang itu kan merupakan budaya yang ada di Kudus seperti itu, Bu. Jadi nanti dalam pembelajaran itu nanti mulai dari bahan ajar, kemudian metodenya itu dikaitkan dengan budaya lokal. Jadi seperti apa namanya membangkitkan budaya ini yang pertama bagus itu apa namanya mengintegrasikan untuk siswa itu praktik kesehariannya itu harus mempunyai akhlak yang bagus seperti nanti Ya, taruhlah berakhlakul karimah yang diharapkan ya. Kemudian pada ini kan terus gitu loh. Bagus ngaji dagang. Nah, istilah ini siapa yang memunculkan ini? Atau orang Kudus semua sudah kenal dengan istilah Gus oke, Jigeng ini? semuanya sudah kenal, Bu, karena budaya ini apa ya sudah membumi kalau khususnya di Kabupaten Kudus karena yang mencetuskan ini merupakan dari Sunan Kudus seperti itu. Ya, baik. Ini dari singkatannya jadi Gus Jigeng ya. Ya, baik. Terus nah, jadi nanti bisa ini istilah ini Mas dan kepanjangan ini nanti harus ada penjelasan ya deskripsinya ya. Jadi konsep Gus Jigeng itu apa yang sebenarnya ya oleh pencetus istilah itu ya oleh kiainya yang mencetuskan istilah Gus Jigeng ini ya, itu sebetulnya apa maksudnya itu nanti dijelaskan ya, harus ada penjelasannya. Baik. Nah, terus ini inovasi pendidikan inklusif. Nah, ini pendidikan inklusif yang ada di mana, Mas? Di pondok pesantren mana atau di sekolah lembaga pendidikan sekolah dasar mana atau lembaga pendidikan menengah mana? di Atau umumnya semua di Kudus? di MI nanti di MI, Bu, untuk yang Suaranya kurang keras ya, Mas Fikri. Mungkin agak lebih dekat atau volumenya di atau pakai apa? untuk apa aku udah dengar, Bu. Untuk nanti saya ambil datanya itu nanti diterapkan di MI, Bu, di Madrasah Volume Ibtidaiyah. suaranya Mas Fikri kurang tinggi, kurang keras Mas Fikri. Mungkin lebih dekat Mas Fikri, jadi Ya, kedengaran jelas. untuk penerapan budaya Gusigang ini nanti saya ambil datanya di MI, Bu. Jadi juga diterapkan gitu. sekolah di Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Kabupaten Kudus. Jadi nanti ada beberapa Madrasah Ibtidaiyah. Ini di ibtidaiyah ya, di itu nanti data yang diperoleh sana menjadi sumber data primernya. Ya, itu hanya siswanya saja atau sivitas akademika secara keseluruhan di SD itu, Mas? Di guru, Bu, ya, nanti produknya itu apa diterapkannya melalui bahan ajar. Jadi guru, siswa nanti yang akan melaksanakan itu, Bu. Berarti itu metode ini, pendidikan ini, inovasi pendidikan ini yang melakukan guru, sedang outcome-nya nanti siswanya gitu ya? Iya, seperti itu, Bu. Oh ya, baik. Berarti ini komponen pendidiknya juga ada dan ini apalagi ini istilah ini tentu saja yang memprakarsai adalah stakeholder-nya ya. Iya. Nah, Guru, ya. kemudian manajemen sekolah. Ya, mungkin bukan gurunya, tetapi pimpinan atau stakeholder-nya. Ya, oke. Terus ini datanya kok banyak banget ini. Nomor sumber data. Kemarin sudah ya?
kemarin ikut nggak Mas Fikri? Nggih, ikut Bu. Yang Ikut ya. Ya, jangan terlalu banyak ini makan tempat, makan ruangan dan apa nih? Ini sudah ada nomor, nggak usah pakai kolom sendiri, sumber data ini wawancara dengan guru A. Ya ini cukup coding singkat saja, dengan kode saja. Nah, terus ini mungkin penomoran cukup di dalam, jadi tidak satukan sendiri. Kemudian ini data transkrip, observasi, dokumentasi. Nah, data transkrip ini dari wawancara ya? Nggih Bu, dari wawancara Ya. dengan Ketika melakukan tindakan penelitian ini, mana yang lebih dulu? Anda mewawancarai atau observasi dahulu? nggih, observasi sekaligus di situ saya Ya, wawancara. tentu saja observasi dulu ya. Kemudian juga setelah observasi Anda mencari dokumen-dokumen yang yang diperlukan, data gurunya, data stakeholdernya, ya, data atau expertnya, kemudian data pendidiknya, data peserta didiknya. Nah, baru Anda memilih informan itu dengan wawancara. Ya, saya kira tindakannya observasi dulu, dokumentasi, baru wawancara. Karena wawancara ini Anda menggunakan penelitian pendekatan kualitatif atau bukan kuantitatif kan? Ya, sehingga langkahnya tentu saja ditulis secara runtut saja, biar bukan ujuk-ujuk transkrip, kecuali Anda mengambil dari video mana itu yang menjadi data primernya, kemudian Anda transkrip dari video beberapa kali itu. Nah ini, kemudian ini saya merasa nilai gotong royong sangat membantu dalam menciptakan suasana kelas yang inklusif. Siswa saling membantu satu sama lain, terutama dalam kelompok belajar. Nah, ini 2 kalimat panjang ya. Misalnya saya merasa menilai, nah ini kan kalimat-kalimat yang tidak efektif itu, kata-kata merasa itu kan tidak perlu. Saya menilai gotong royong sangat membantu. Nah, itu misalnya itu Mas. Jadi nanti diefektifkan ya, biar tidak terlalu panjang datanya itu. Nah, terus ini codingnya gotong royong inklusi. Judulnya apa di atas sendiri? Inovasi pendidikan inklusif. Ini judul penelitian ya, Mas ya? Nggih, betul. Iya. Tabel 1, ini kok tabel struktur data penelitian. Ya ini nanti tabel 1 gitu ya. Tabel 1 data apa? Tabel 1. Nah, ini Anda menunjukkan data wujud inovasi, taruhlah tabel 1. Wujud inovasi pendidikan inklusif melalui pendekatan budaya. Nah, nanti kedua wujud apa itu? Wujud bla 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 bla, silakan. Terus ini kodenya ada berapa informan ini? Kemudian kalau ini ada deskripsi hasil temuan di sini tuh ngapain? Ini ada kategori aspek unsur di sini, ngapain di sini? Nggak perlu ini, nanti kan silakan Anda narasikan sendiri itu ya, narasikan di sana. Jadi tidak perlu ada ini. Nah, ini sudah data temuan, tidak perlu deskripsi hasil temuan. Nggak usah, Anda tidak perlu nanti deskripsi itu nanti berupa paragraf ya, paragraf penjelasan di bawahnya tabel ya Mas. Ya, jadi cukup ini sumber data. Ya. Ini nggak usah data observasi dokumen wawancara, silakan nanti data data penelitian saja itu nanti dari taruhlah di sini tuh malah sumbernya dari mana, dari di coding dianukan di sini aja.
dari data itu yang diperoleh dari observasi atau dari dokumentasi atau dari wawancara, nanti di sumber saja, ya, di sumber. Nah, ini data ini adalah wujud datanya, gitu ya, Mas. Ibu. Ya. Kemudian ini codingnya. Nah, ini hasil temuan tuh nggak perlu disampaikan di sini. Nah, ini apa bedanya ini? Ini data, ini kok hasil temuan. Oh, jadi dibedakan Ya, Bu, berarti nanti ini dideskripsikan di paragraf yang akan dibuat ngoten gitu. ya, enggak. Jadi iya, jadi tidak ada di dalam kolom begini. Lah ini data ini kan sudah memang temuan data. Jadi ini tidak ada hasil temuan, enggak ada. Ini memang risal ya, risal. Risal ini adalah temuan data yang telah diverifikasi, yang telah direduksi. Lah ini wujudnya display data. Ya, wujud display datanya di sini. Tabelnya adalah wujud display data. Data dari rumusan pertanyaan pertama ya yang berkaitan dengan bagaimana inovasi itu terjadi kan. Nah, di sini. Ini kata-katanya diefektifkan nanti ya. Nah, kata merasa dibuang saja. Nah, itu. Saya menilai gotong royong ini sudah kata merasa tidak perlu ya, misalnya gitu. Kemudian menilai gotong royong. Nah, ini sangat membantu dalam itu. Saya menilai gotong royong sangat membantu dalam menciptakan suasana kelas yang inklusif. Siswa saling membantu satu sama lain, terutama dalam kelompok belajar. Nah, ini dua kalimat ya. Nanti kalau bisa diefektifkan satu kalimat saja. Biar nanti tidak terlalu banyak datanya. Ya, apa itu maaf kata-kata yang kurang efektif nanti bisa diefektifkan. Ke bawahnya row-nya ada berapa itu, Mas? Hanya 2 row. Iya, Bu. Oh ya kurang. Masa hanya dua orang? Hanya dari 2 orang itu, Mas. Dari berapa orang itu informannya, Fikri, Mas Fikri? Jadi dari 2 orang guru, Bu. Oh ya kurang no, kok cuma 2 orang guru. Nah, informannya ini kalau yang namanya nanti harus datanya valid, dapat divalidasi, ya tidak boleh itu terlalu sedikit itu kalau cuma 2 orang. Nanti Itu bahkan ada komponen jangan hanya guru, tetapi juga siswa, juga ini kan namanya kalau namanya pendidikan itu kan komponennya tidak hanya guru. Kenapa tidak ada komponen, apalagi tadi ada istilah tadi ya, Mas. Itu tadi kan yang menciptakan stakeholder-nya. Ya, kenapa tidak ada? Jadi ini perlu ditambah, jangan terlalu sedikit, kurang. Ya, kemudian juga perlu ditriangulasi. Nah, yang ini dari data yang wawancara, nah, itu ditranskrip. Nah, ditranskrip ya, diefektifkan juga kalimatnya. Nah, kemudian selain ini dari mana? Tadi katanya observasi juga, ada dokumentasi juga. Kok tidak ada? Kok ini hanya wawancara saja? Wawancara saja kok 2 ya kurang. Ya, kalau kurang valid ya, kurang valid. Iya, Bu, insya Allah nanti sambil berjalan untuk penyelesaian. Ya. Ini Anda datang atau memberi angket kuesioner? Ini bertemu dengan gurunya, Bu. Bertemu dengan gurunya waktu ke sekolah. Jadi kan apa namanya kebetulan dekat dengan tempat yang saya tinggali seperti itu. Ya, berarti cara mencari datanya kurang, Mas. Ya,
apa yang terjadi. Jadi untuk beberapa aspeknya, nah ini nanti harus dikodingkan beberapa aspek yang berkaitan dengan wujudnya inovasi apa, pendidikan inklusif itu seperti apa, aspek-aspeknya apa, ini kan mestinya harus ada ya, ini yang digotong royong inklusif. Nah, yang pendidikan inklusif itu aspek apa saja. Dan apalagi dengan pendekatan budaya bagus ngaji. Nah, tadi katanya budaya bagus itu akhlaknya. Nah, ini tapi ini lalu mana yang menunjukkan kemudian ngajinya di mana, dagangnya di mana. Nah, kalau ada artinya itu nanti berarti menjadi bagian dari coding-codingnya. Itu ya. Ibu. Ya, jadi tolong ini konsep inovasi pendidikan ya. Inovasinya apa itu Mas ya, inovasi itu. Kemudian pendidikan inklusifnya itu jadi konsep pendidikan inklusifnya juga ada. Kemudian ini konsep budaya bagus ngaji atau Gus Jigengnya ini apa? Ini kan ada 3 konsep ya yang dicari ya, inovasi ya. Inovasinya terutama inovasi pendidikan, kemudian pendidikan inklusif, ya toh, kemudian budaya bagus ngaji dagang. Ini ada 3 konsep yang itu nanti juga dituangkan pada literature review. Nah, 3 konsep itu merupakan bagian penting yang nanti terus disoroti di kajian ini. Nah, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi ini adalah wujud inovasi pendidikan inklusif dengan pendekatan Gus Jigeng itu seperti apa ini datanya. Nah, kemudian nanti di tabel B ya itu jangan hanya 2 informan ya, Mas. Ya, ada perlu juga dari ada stakeholdernya atau expertnya ya. Kemudian ada kalau karena komponen pendidikan itu ada itu. Kemudian juga ada pendidiknya mesti ada ya. Kemudian nah ini yang dilihat itu budaya yang di pada peserta didiknya kan guru mengajar. Kemudian bagaimana outcome-nya ya. Nah, itu. Apakah pendekatan Gus Jigeng ini dapat dilaksanakan dengan baik, bagaimana outcome-nya gitu ya. Nah, kemudian juga yang namanya pendidik itu, nah ini ada mungkin juga perlu adanya masyarakat. Nah, taruhlah guru dan masyarakat atau orang tua murid. Nah, kemudian ada muridnya. Kemudian karena ini diprakarsai oleh stakeholder, ya maka tentunya ada, gitu ya. Ada komponen-komponen itu. Kemudian datanya yang perlu diefektifkan. Kemudian codingnya itu aspek-aspek apa saja. Inovasi pendidikan inklusif ini dari segi aspek apa saja yang ada dengan pendekatan Gus Jigeng ini. Begitu Mas ya. Kalau ini sudah ada konsep-konsepnya, sehingga aspek-aspeknya bisa diperhatikan. Aspek-aspek ini tertuang nanti dituangkan di codingnya. Ya, gitu. Nah, kemudian tabel keduanya mana, Mas? Ya. Yang kedua, apa ini judulnya? Hasil penelitian ini. Nah, jangan ini tabel 2. Ini pertanyaan kedua apa, Mas? Pertanyaan keduanya, mengapa? Bagaimana budaya Gus Jigeng Tadi kan wujudnya wujudnya inovasi pendidikan, wujudnya itu kan. Nah, kemudian tabel kedua pertanyaannya kan mengapa itu ya? Ya, mengapa pendidikan inklusif tadi dengan pendekatan Gus Jigeng tadi, apa itu merupakan pendekatan yang dinilai paling efektif atau bagaimana gitu ya? Alasannya apa menggunakan pendekatan Gus Jigeng ini? Kok tidak menggunakan pendekatan yang lain? Nah, ini alasannya apa? Ini logical reason-nya ada di sini. Nah, ini. Nah, nanti apa itu konsisten ya, Mas? Sumber
data, kemudian coding, ya, konsisten. Harusnya lebih siap dari kemarin. Kemarin kan sudah kita diskusikan ya. Ya, harusnya ini sudah lebih sip gitu ya. Jangan menulisnya kalau didiskusikan saja. Wah, nanti terlalu lambat nanti. Harus ada ya sumber data coding. Nah, ini tidak seperti itu. Ya. Kemudian ini sumbernya ya nanti jangan bawanya dengan guru. Ya, ini enggak datanya yang di sini. Jangan deskripsi hasil dan temuan. Wah, tidak, ini bukan temuan ya. Ini baru data ya, baru teman data. Nah, ini harus ini sumber saja. Sumber itu ya dari sumber di mana data itu diperoleh sumbernya itu. Nah, perolehannya apa? Lah ini loh data, bukti otentiknya. Ya, bukti otentiknya data yang diperoleh di lapangan penelitian, baik sumber primer maupun sumber sekundernya gitu. Nah, kemudian kolom ketiga itu codingnya. Coding itu isinya aspek-aspeknya yang dikaji ataupun kategorisasinya atau karakteristiknya gitu ya, atau unsur-unsurnya gitu ya, dari situ ya. Oleh karena itu konsep dari 3 kata kunci konsep itu menjadi bagian penting ya, oleh setiap peneliti itu mengetahui itu untuk berpijak ya. Analisis ini kan kemudian membuat coding itu kan juga bagian dari analisis ya. Wujudnya ini aspek ininya ada 7 aspek misalnya. Nah, ini nanti ada tertuang di codingnya di sini. Ada 7 karakteristik yang pendekatan apa itu Gauss-Seegeng itu ini. Nah, misalnya itu ada. Kemudian kalau tadi hanya 3 unsur tadi, lalu unsur ini apa tertuang di sini? Itu loh, tertuang di data ya. Ada kata-kata yang kemudian diperjelas dikodingkan. Itu loh. Paham ya Mas Fikri ya? Nah, ini ada berapa data ini yang tabel, jangan tabel gitu saja ya, ditulis tabel 1, tabel 2, tabel 3 gitu. Jadi jelas. Yang ini tabel 2 itu isinya apa? Ayo, ini jangan hasil pendidikan. Bukan hasil pendidikan inovasi, apa ayo? Pertanyaan apa itu? Dari pertanyaan apa Mas Fikri? Ini ketika diterapkan budaya kan bisa mengatakan apa logical reason dari pendekatan budaya Gauss-Seegeng untuk inovasi pendidikan inklusif ya kan gitu kan mengapa toh ya, pertanyaan kedua mengapa ya. Nah, mengapa pendekatan Gauss-Seegeng itu digunakan untuk inovasi pendidikan inklusif di mana itu tadi, ya kan? Nah, di sini isinya data-data logical reason-nya. Jangan pendapat guru saja. Berarti ini falsafah ini merupakan yang menciptakan siapa. Nah, kemudian itu diterapkan enggak di sekolahan itu oleh aktivitas akademikanya semuanya. Ya, tentu saja yang menerapkan bukan hanya gurunya ya, juga dilihat hasilnya. Ya toh? Ya. Ada sebab, ada akibatnya. Ini kan menggunakan ini ya, karena menggunakan pendekatan budaya Gauss-Seegeng ini, nah akibatnya apa gitu. Nanti implikasinya lah di sini mengapa menggunakan pendekatan Gauss-Seegeng untuk atau sebagai inovasi pendidikan inklusif di sekolah itu. Kenapa tidak menggunakan pendekatan yang lain? Nah, ini kan ada logical reason-nya ada di sini. Di tabel 2 ini ya. Nah,
Gitu ya, Mas Fikri, paham nggak ya untuk apa penjelasan saya ini tadi? Bagaimana Mas Fikri bisa mendengarkan dengan jelas? Nanti saya supaya Ibat sesuai. bocor. Ya, Mas Ibat, Oh, saya bocor ya? bocor harus. Oke, nanti saya perbaiki, Bu. Ya, ya, tapi pahami dulu loh Mas Fikri ya. Ya, dipahami ya. Kemarin kalau ikut mungkin sekarang ini sudah kondisinya bagus seperti kemarin yang kami harapkan ya. Gitu. Nah, ini tabel 2, tabel 3-nya ya nanti ditulis ya, tabel 1 isinya apa yang wujud apa yang terjadi ya. Tabel 2 logical reason-nya mengapa isu itu terjadi ya. Nah, kemudian tabel 3 implikasinya. Nah, sehingga pernyataan yang ditulis di atas tabel itu jelas ya. Nah, jangan seperti tadi, oh kok hasil penelitian dan temuan, oh bukan. Nanti temuannya itu setelah discussion baru temuan. Nah, ini kan baru temuan baru data ya, baru data. Nah, data ini nanti terus dianalisis gitu ya. Nanti dianalisisnya tuntasnya pada discussion. Nah, ketika menganalisis itu datanya sudah jelas dulu. Ya, data yang dianalisis tadi dilanjutkan pada discussion itu dari temuan 1, tabel 1 tadi intinya apa? Ditarik pada discussion. Begitu juga 2 dan 3. Nah, gitu. Nah, ini tabel 3 ya. Tabel 3. Ini kok ringkasan pendidikan inovasi, kok jadi ringkasan? Ya, jangan ngarang yang jauh-jauh, Mas. Ya, kan ada 3 pertanyaan ya, 3 rumusan permasalahan ya, Mas Fikri ya. Ya, Mas Fikri harus fokus ya. Anak muda harusnya lebih fokus ya. Ya, kan belum banyak problem seperti yang sudah banyak anak cucu ya. Ini pertanyaan ketiga itu ini wujud implikasinya gitu ya. Jadi ini implikasi inovasi, wujud implikasi apa? Ya, wujud implikasi. Jadi hasilnya atau boleh dikatakan nah ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aduh sampai 7 kolom. Bagaimana ini nanti menjelaskannya? Nah, ini bukan hasil temuan gitu ya. Apa bedanya ini dengan ini data yang dikumpulkan, bukan itu. Jadi ini juga implikasi strategi loh di situ. Nah, nanti ini adalah wujud implikasinya. Jadi ya. Ya, tulis saja ya, gitu. Ini kira-kira membetulkannya kapan ini, Mas? Ya, nanti segera, Bu. Segera saya benahi, Bu. Ya, tolong coba digeser ke bawah. Tabel 3. Nah, terlalu panjang-panjang. Wah, ini habis anunya. Nanti berapa ribu kata sendiri ini di tabel. Nggak boleh terlalu banyak. Karena data itu hanya menunjukkan bahwa jelas bahwa kajian itu based on data. Nah, ini loh datanya. Data wujud terjadinya isu ini. Ini loh. Yang kedua, ini loh wujudnya data mengapa isu itu terjadi. Yang ketiga, ini loh wujudnya implikasi atas terjadinya isu itu. Selesai, hanya itu saja. Dibutuhkan 3 macam data yang yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena dapat dipertanggungjawabkan, maka di situ tabel yang pertama itu kolom yang pertama itu tadi sumber. Jadi cukup sumber itu sudah tahu itu adalah sumber data itu diperoleh, gitu ya. Nah, baik terutamanya adalah data primer ya. Kemudian yang kedua data itu ada data yang sudah direduksi, Mas, bukan data mentah. Ya, kalau kita ini kan tabel ini sama dengan
plate ya, piring. Piring kita nyuguhkan tamu itu adalah hanya isinya saja, dagingnya saja yang siap dimakan atau minum saja, bukan bungkusnya dan lain-lainnya itu nggak perlu. Sehingga kalimatnya diefektifkan. Jadi isinya saja data yang menunjukkan ini loh wujud pertama, wujud kedua, wujud ketiga. Ya, 3 wujud itu tadi dituangkan pada data. Karena ini kalimat, maka bisa diwujudkan dalam tabel. Kalau misalnya ada gambar juga bisa diperkecil, kemudian ada keterangan singkat, bisa dimasukkan di dalam tabel. Nah, kemudian ini jangan implikasi ditulis di sini. Karena implikasi ini cukup di judul, kemudian judul ya implikasi. Jadi wujud implikasinya, wujud apa ya? Nah, ini nanti penjelasannya di bawah ada 3 tabel yang dijelaskan tentang deskripsi implikasinya, kemudian kategorisasinya, ya. Sudah ada pedomannya itu dipakai, Mas ya. Gitu. Nanti jangan asal nulis ya. Ketika nulis kita juga harus ingat apa yang akan saya tulis di sini. Karena ini menjadi ruhnya pertama ini. Basisnya data. Ya, data harus benar dulu. Nah, ringkas, padat, jelas, ya itu. Nah, codingnya nanti pada paling kanan ya, kolom paling kanan. Karena sumber, ya ini bukan data. Ini wawancara dengan guru kepala sekolah ini bukan data. Ini adalah sumber. Datanya ini wujud apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, ya toh? Gitu. Nah, kemudian codingnya ini yang dijelaskan unsur-unsur apa saja. Jadi ini tadi harus kita berkiblatnya pada apa yang akan dijelaskan di sini. Oh, ini ada berapa aspek. Nah, ini nanti di sini ada pada coding di sini yang tertuang di dalam kalimat yang kita data-data yang kita perlukan tadi. Jadi data-data yang diperlukan saja yang relevan dengan aspek-aspek. Anda akan mengkaji tentang aspek-aspeknya atau kategorisasinya atau karakteristiknya gitu loh, ya. Itu yang dituangkan pada coding. Nah, sehingga narasinya itu nanti jelas gitu ya. Nah, kemudian tabel 1 nanti dikaji pada discussion 1. Ya, intinya tabel 1 tadi temuan pertama tadi apa ditarik bukan ditulis lagi, tetapi intinya. Nah, kemudian dikaji lebih lanjut dengan landasan teoritis yang relevan sehingga ditemukan temuan 1 gitu. Baru temuan 1-nya di situ. Temuan 1-nya hasil discussion, bukan temuan data. Nah, ini kan data otentik yang kita temukan. Kenapa ini diefektifkan? Ya, pembaca itu ingin melihat bahwa data itu ada dan relevan, cukup singkat, jelas, padat. Jadi tidak bertele-tele, tidak panjang lebar, dan kalimatnya yang terstruktur dengan benar. Gitu, Mas ya. Ya, cukup jelas Mas Fikri ya. Nah, ini mungkin sudah lewat 5 menit ya Mbak Sinta? Mbak. Sudah Bu Prof. Oke, sudah. Lanjutnya Mas Fikri tolong nanti segera diperbaiki. Fokus syukur kalau ngerjakan itu habis ngambil wudhu ya, atau habis sholat gitu ya, biar fresh gitu. Ya, kemudian fokus gitu, sehingga efektif menyelesaikan tugas. Yang ini tadi Mas Fikri dari kelompok C. Ya, ini Alfian Eko nih Bu Prof, ada Bu Prof. Ya, baik. Mas Eko. Mas Eko. Luar biasa Mas Fikri ya. Mas Fikri luar biasa jenengan. Saya ingin belajar. Harus semangat. semangat. Belajar kepada jenengan itu. Luar biasa. Sulit untuk meniru gayanya sampean, sangat sulit. Gimana caranya meniru seperti sampean Mas Fikri?
Udah, biar Mas Eko yang bicara. Cak Iban. Selesai sholat aja Pak Cak Ibat. Ini masih ada 3 loh Mbak Rita ya. Ya, Kak Mas Rita. Eko. Rizda udah, Dek. Siapa lagi? Nah, betul itu Gus Jiking itu saya masih penasaran itu Gus Jiking itu. Ini Mustafa Ali juga belum. Ini siapa Kak Rita? Ini Mas Eko nih, Bu Prof. Alfian Eko. Oh, Mas Alfian Ini, Eko. Bu Prof. Ya, Mas Ya. Alfian Eko Rahmawan. Ini tanggal 18. Ya. Judulnya Karita, Karita. Ini yang nampilkan Karita Karita. atau Mas Alfian sendiri ya? Oke. Karita. Coba title-nya apa? Judulnya apa, Mas? Inovasi pengembangan kurikulum inklusif. Oh, ini kok masih sama dengan tadi ya? Oh, tapi ini sekolah dasar bagi anak berkebutuhan khusus di era ini cukup di era digital atau di era 4.0 saja, jangan double-double. Ya, di era 4.0 ataukah di era digital, salah satu. Ya, di era 4.0 cukup. Ya. Nah, terus ini inovasi pengembangan kurikulum inklusif di sekolah dasar. Inklusif ini inovasi pengembangan kurikulum. Ini pengembangan kurikulum inklusif ini memang untuk anak berkebutuhan khusus kan? Kenapa ini ditulis lagi ya? Kemarin nggak seperti ini ya. Inovasi pengembangan kurikulum inklusif di sekolah dasar apa ya? Inklusif pada sekolah dasar di era 4.0, saya kira cukup itu. Sehingga ini ada inklusif, ini ada berkebutuhan khusus. Salah satu saja kurikulum anak berkebutuhan khusus atau kurikulum inklusif. Saya kira ini cukup inovasi pengembangan kurikulum inklusif. Maaf, disertasinya tentang apa, Mas? Mas Eko? Halo, Mas Eko? Kok tidak bersuara? Mas Eko. Oh ya Allah, masih mute dari tadi. Kangen ya. Jangan-jangan masih tidur. Saya sudah ngomong dari Kalau tadi. gitu saya bantu masih suaranya sudah Mas Eko. aja. Masya Ternyata Allah. masih saya iya. mute. Pak Mohon Cak maaf, Iban. Bu Prof. Jadi ini Suaranya, berawal dari volumenya apa dinaikkan biar semuanya dengar. ya, jadi awalnya itu ya ingin meneliti tentang kurikulum inklusif di sekolah dasar di Solo gitu. Nah itu masih Ya. meraba-raba mencari-cari yang tadinya Oh. saya ingin ke apa namanya pengembangan keberlanjutan. Kemarin ada info perubahan apa itu namanya untuk fokus dari prodi PGMI Pendidikan Dasar muatan apa itu keilmuan atau apa itu loh Prof. Jadi saya mencoba untuk mencari ke Rumpun ilmu. kurikulum. Ya ada Ya rumpun itu ilmu, rumpun cabang ilmu. ilmu. Iya, Ya. jadi mencoba untuk ke kurikulum lah, kurikulum yang apa namanya mungkin masih ya meskipun sudah banyak masih jarang diteliti ya Baik, kurikulum maaf, inklusif. saya potong biar nggak panjang lebar. Boleh Ini Bu. sebetulnya ketika mau nulis judul ini kemarin kan sudah melihat fenomena ya, di mana? Di Surakarta Ibu. Surakarta, oke. Nah, berarti ini karena ini sudah inklusif sudah jelas, tidak usah ditulis lagi keberkebutuhan khususnya. Ya, Oke. taruhlah Ya, jadi itu tidak perlu menekankan gitu nggih. potret di sekolah Solo yang dilihat Mas Eko kemarin. Oke. Nah, Nggih, itu nanti ya data berarti nanti menjadi sumber primernya. nggih. Ya, baik. Inovasi pengembangan kurikulum inklusif di sekolah dasar pada sekolah dasar saja bagi ya di era 4.0. Nah, kalau disertasinya apa, Mas Eko? Lah itu Bu, masih cari inspirasi. Jadi Walah, bagaimana kurikulum cari inklusif di sekolah dasar di nah, Surakarta kemarin gitu Bu. kan apa yang diajukan? Kan sudah diberi Berubah Bu, berubah setelah apa namanya
ada apa itu pembagian rumpun ilmu itu berubah. Wah, apa hubungannya? Apa Lah, biar sesuai hubungannya? sama rumpun ilmu, biar sesuai sama PAK, biar Walah, sesuai sama profesionalan ya sesuai di ambil PKMI gitu. keputusan, jangan gonta-ganti. Wah, itu nanti rakyat temennya rampung, nanti Anda masih bingung. Gonta-ganti Ya Jangan. apa? mohon maaf Salah Bu, aja Harus sudah masih ada belajar betul. Ibu. istikharah itu ya. Oh, Eh, Istiqoroh harus Mas, gercep jangan ceramah aja. mending ya. gonta-ganti pacar daripada Ya harus gonta-ganti gercep kurikulum itu, ini. jangan banyak Kapan pilih. disertasinya selesai Salah itu? satu yang mana yang paling apa ya? Ya, kurikulum Paling Ibu, penting atau paling menarik untuk dikaji itu. Dan kurikulum Ibu. kira-kira Aseko itu mampu menyelesaikan. Itu jangan nanti lihat ini Ya, pindah itu. Wah, kapan? iya Bu, Em, terima kasih Bu. Nah, kemarin dari apa namanya apa yang sudah dikaji ya ke kurikulum inklusif ini nah, Bu. Kemarin ini ya sudah ambil tentunya data, jadi lebih marem gitu Bu. ya Udah betul. ketemu sama pengelola Sekarang apa saya tanya, yang disertasi karena begini, penentuan dosen pembimbing kemarin itu karena juga dasarnya judul penelitian yang sudah diajukan. Nggih. Ya, gantinya jangan terlalu jauh. Nah, nanti pembimbingnya ganti lagi. Wah, nggak bisa. Kapan rampungnya? Nah, sekarang Ya Bu. fokus saja. Yang sebetulnya fenomena utamanya apa? Tentang kurikulum inklusif gitu aja ya. Nggih Bu. Nggak usah pindah-pindah. Siap. Ya, pendidikan inklusif itu ada di level sekolah dasar, ada level menengah, ada level perguruan tinggi, ada. Nah, Nanti sekarang sekolah pastikan dasar Ibu. pendidikan inklusif di sekolah dasar. Sudah itu. Jadi jangan gonta-ganti. Selesai. Siap. Ya. Nah, terus ini inovasi pengembangan kurikulum ya memang setiap sekarang ini harus terus yang namanya kurikulum itu terus dievaluasi. Ya, setiap 4 tahun itu minimal 4 tahun itu harus sudah dievaluasi. Ada redesign kurikulum karena menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti disertasinya saya harapkan berkaitan dengan kurikulum inklusif, Mas. Ya, Nggih Bu. jangan berpindah-pindah. Takut nggak Ya, Nak. bisa selesai fokus ini. Nah, ini kan nanti juga untuk kepentingan ujian komprehensif. Ini sudah tinggal berapa pertemuan loh? Sudah mendekati ujian komprehensif loh. Nah, ujian Siap. komprehensif ini ada kaitannya selain artikel jurnal dari academic writing ini juga yang mengacu pada disertasi. Ya, sekarang ambil aja variabel utamanya tentang pengembangan kurikulum inklusif. Ya, itu ya Mas Eko. Jangan berpindah Nggih. lagi, oke? Siap. Ya, supaya nggak buang-buang energi waktu. Waduh, mana. Ya, nah sekarang udah. Saya ingin lihat data pertama, tabel pertamanya. Tabel pertama itu dari beberapa apa pertanyaan di atas itu bagaimana Mana kondisi saat ditulisnya? ini dan Di atas tabel implementasinya ada tulisannya tabel 1. Itu tentang apa? Nah, gitu loh. Ya, tabel 1. tentang bagaimana apa Ya, pelaksanaan ini apa kurikulum ya. inklusi kemudian Wujud pengembangan kurikulum inklusif pada SD di era 4.0. Nah, gitu loh. Ya, itu di copy paste aja. Ini wujudnya. Ya toh? Nah, nanti dilihat pengembangannya apa menjadi apa tahun ini mungkin tahun pengembangan terakhir itu boleh atau dari sejak tahun berapa silakan. Nah, ini kan di 4.0 ini kan tentu saja juga ada dari tahun berapa hingga sekarang ini gitu loh ya. Sejak tahun kapan itu hingga ini ada berapa kali pengembangan kurikulumnya. Ya kan?
Nah, kemudian nanti, ya ini sudah bagus. Ini coding bukan kode. Coding gitu aja. Data coding. Ini jangan informan, nanti kan datanya kan tidak semuanya dari informan ya. Nah, sumber aja. Sumber itu bisa dari mana saja. Ya, sumber data bisa dari narasumber, bisa dari data dokumen, bisa dari data yang diambil dari berbagai media yang lain, dari dari sumber-sumber, bisa juga media cetak, bisa dari media elektronika, ya, dari berbagai sumber. Jadi sumber gitu saja. Lah sumber nanti silakan nanti yang di bawah itu penjelasan dari sumber apa, sumber apa, sumber apa. Ya gitu. Cukup sumber gitu. Jadi headingnya itu cukup sumber data coding. Gitu ya. Nah, ini kecilin nih. Dibaca susah ya. Agak dikanankan, digeser kanan dikit nih. Biar terbaca. Nah, oke, siap. Kesulitan memahami materi karena keterbatasan akses teknologi. Nah, ini datanya, ini aspek pengembangannya apa gitu loh. Ini coba ini wujud pengembangan kurikulum. Tadi kurikulum inklusif ya. Nah, jangan Ya, Bu. kurikulum SD. Jadi inklusif ya, yang jelas, yang kurikulum ada inklusifnya, sekolah yang ada inklusifnya. Kan tidak semua sekolah dasar itu ada inklusifnya. Nah, itu ada sekolah inklusif. Nah, itu. Nah, ini kalau yang namanya kurikulum itu kan ada beberapa aspek ya, Mas. Kemudian aspek-aspek apa yang dikembangkan di sini kudunya harusnya datanya menunjukkan itu. Ini kok meningkat pemahaman melalui metode pembelajaran. Nanti kemarin di awal itu saya wawancaranya itu terkait bagaimana implementasi, kesulitan yang dihadapi apa, kemudian anak-anak itu termotivasi untuk belajar itu pakai metode seperti apa, seperti itu, Bu. Baru dasar saja, Bu, untuk implementasinya, Bu. Sehingga ya baru data ini yang kemudian saya codingkan, kemudian saya kasih deskripsi 9 paragraf yang Ibu minta itu. Jadi belum secara apa ya, Dan mendalam menerangkan yang 9 seperti itu. paragraf itu dasarnya adalah data. Data yang sudah di data kualitatif misalnya. Ini karena bukan kualitatif ya, data kualitatifnya atau data kuantitatifnya jelas. Baru dijelaskan situ. Nah, Nah, iya. ini akses teknologi, pengembangan gitu, komunikasi. Nah, kesulitan memahami materi karena apa hubungannya dengan pengembangan kurikulum ya? Ini Harusnya. baru implementasinya gitu, Bu. Nah, Jadi belum ke coba nanti pengembangannya. datanya begini. Datanya yang dimasukkan mungkin ketika wawancara, ini data hasil wawancara saja ya. Wawancara saja, Bu. Nggih. Nah, ini saya tidak ngerti. Apanya yang sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu yang disampaikan kepada para informan itu sudah relevan belum? Sudah mengacu pada sebetulnya pertanyaan yang perlu ditanyakan, diperoleh datanya atau tidak. Nah, bukan wawancara itu tidak kita asal wawancara loh. Nah, kalau ini kaitannya dengan pengembangan kurikulum virtual, nah ini coba konsepnya kurikulum virtual, kurikulum inklusif. Nah, konsep kurikulum inklusif itu apa? Kemudian nanti kemudian ini era khususnya di era 4.0 ya. Nah, ya aspek-aspek apa yang ada di dalam kurikulum inklusif SD itu. Nah, itu sebenarnya itu yang perlu ditanyakan. Ya, kemudian dari tahun ke tahun itu ada perubahannya enggak? Kalau ada perubahan, apa perubahannya? Ya toh? Kalau tadi hidupnya inovasi, ada pembaruan kan? Ada wujud pembaruan-pembaruannya. Apa? Gitu ya. Kenapa? Nah, nanti akhirnya pertanyaan yang tabel 2 nanti, mengapa ada pengembangan kurikulum? Mengapa perlu adanya inovasi dan sebagainya? Ya kan?
Ya, itu kan ada logical reason-nya yang diberikan oleh para informan itu. Nah, itu data yang diperlukan oleh peneliti. Nah, terus, jadi nanti tolong di ini ya Mas ya, relevan. Jadi ada tentang ini karena kaitan wujud pengembangan, tabel 1 adalah wujud pengembangan kurikulum inklusif SD. Nah, coba dilihat, diperhatikan. Makanya kan ada 3 konsep dari judul itu kan yang betul-betul menjadi tempat berpijak pertama sebelum kita membuat instrumen pertanyaan tadi. Instrumennya bisa berupa angket, ya toh, kuesioner itu. Bisa juga menggunakan kalau ini wawancara juga wujud pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan di dalam wawancara itu relevan dengan apa yang dibutuhkan data itu. Kan itu. Jadi tidak asal wawancara kan, sehingga wawancara itu meskipun sebentar, tetapi sangat efektif karena pertanyaan yang diajukan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Itu, ya. Nah itu Mas. Oke, Bu. Terus, nah ini kaitannya karena mungkin kurikulum inklusif itu agak berbeda ya dengan kurikulum yang lain. Nah itu makanya konsep kurikulum inklusif itu seperti apa yang sebenarnya. Jadi aspek-aspek apa yang harus dituangkan di dalam kurikulum itu untuk diimplementasikan di sekolah. Kan begitu. Nah, dengan perkembangan waktu, perkembangan ilmu dan teknologi, lalu inovasi-inovasi yang dibuatnya itu apa? Ya, kan dinamika apa waktu, ilmu dan teknologi ini diikuti oleh pendidik. Ya, kemudian yang menghasilkan outcome yang qualified tentunya gitu. Sehingga inovasinya itu betul-betul tepat, ya, gitu. Nah itu nanti codingnya itu nanti aspek-aspeknya yang itu ya Mas ya. Jadi tidak keluar dari fokusnya, ya, jangan keluar dari fokusnya. Kalau itu ada jawaban-jawaban yang tidak relevan dengan fokus kajian data yang dibutuhkan, nggak perlu disuguhkan tamu. Ini kan piring untuk disuguhkan tamu ya. Nah, ini judulnya wujud pengembangan kurikulum inklusif pada SD di era 4.0. Nah, data-data wujud pengembangan kurikulumnya apa? Gitu loh. Dari apa menjadi apa, kemudian ada tambahan Kalau materi. yang pertama, wujud implementasi gitu gimana, Bu? Ke wujud implementasi. Enggak ya, belum ya, Bu? Nah, kemudian kalau wujud implementasi nanti mengapa itu diimplementasikan? Ya. Jadi Bu, ya. Lalu apa implikasi dari implementasi itu? Silakan Anda akan melihat implementasi kurikulum inklusif atau Anda itu menyoroti pengembangan kurikulum inklusif. Kalau menyoroti pengembangan kurikulumnya, yaitu kurikulumnya dari apa menjadi apa. Pengembangan itu kan embrionya seperti apa. Kemudian perkembangannya seperti apa. Perkembangannya itu dari kapan, sejak kapan, kemudian seperti apa pengembangannya. Nah, kan itu. Tapi kalau implementasinya, wujud implementasi kurikulum inklusif, berarti Anda tidak jangan mengkaji tentang pengembangan. Jadi inovasi atau apa ya? Kalau implementasi, kalau tadi kan inovasi pengembangan kurikulum ya. Jadi kurikulum yang ada apa, kemudian dikembangkannya menjadi apa. Seperti itu. Tapi kalau implementasi itu kan pelaksanaan. Bagaimana sekolah itu, pendidik itu menerapkan kurikulum di sekolahnya. Pendidiknya menerapkan kurikulum yang ada seperti apa. Gitu loh. Terus outcome-nya seperti apa.
kemudian mengapa guru itu menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum inklusif seperti itu. Lalu yang ketiga, apa implikasi dari implementasi kurikulum inklusif di sekolah itu? Itu kalau mengkaji implementasi. Tapi kalau mengkaji pengembangan, ya pengembangan, konsisten pengembangan. Jangan campur-campur. Gitu. Nanti campur-campur berarti Anda mengkaji lebih dari satu isu. Wah, itu nanti malah nggak rampung. Ya. Nah, sekarang Mas Eko tentukan yang fokusnya yang akan dikaji itu tentang pengembangannya, ya pengembangan kurikulumnya, atau implementasinya. Kalau memang pengembangannya ya pengembangannya saja. Kalau implementasinya ya implementasinya saja. Ya, pilih. Nah, ini ketika karena sudah melakukan wawancara di lapangan penelitian. Nah, melakukan wawancara itu kan bisa, Anda sebetulnya kan tidak harus ke lapangan, juga bisa FGD kalau sudah punya nomornya, ya Anda mencari data lagi cukup dengan sekarang kan bisa pakai video apa ya dengan FGD melalui Zoom seperti ini kan Zoom bisa. itu ya. Ya toh, ya Iya. FGD, forum group discussion ya. Berapa taruh guru-guru tadi, taruhlah ada muridnya, ada stakeholdernya sekalian, bisa efektif dalam FGD sekali atau 2 kali sudah mendapat banyak data. Nah, itu cara mencari data yang efektif itu juga harus kita perhatikan, kita lakukan ya, sehingga tidak berkepanjangan. Jangan sampai mencari data aja berkepanjangan, nah, kapan menganalisisnya? Ya. Jelas ya Mas Eko ya? Iya, Bu. Ya, mudah-mudahan nanti dilaksanakan efektif gitu ya. Kemudian yang Oke. kedua coba saya. Jadi ini isinya kurang relevan kalau tadi judulnya seperti itu, wujud kok kesulitan memahami materi. Apa hubungannya dengan pengembangan? Kayaknya sepertinya masih implementasi nih, Bu. Belum ke pengembangannya saya kemarin. Begitu gini, judulnya jangan pengembang. Kalau Anda hanya bertanyanya tentang implementasinya, ganti judulnya. Karena data yang ditemukan di lapangan Anda menanyakan tentang implementasi. Ya, judulnya diganti aja, implementasi kurikulum inklusif. Ya. Supaya efektif. Gitu nggak, Bu? Nah, ini karena kurang konsistenan Mas Eko ketika mengambil data ora sesuai dengan judulnya ya sudah itu ya sekarang yang dikaji data yang sudah diperoleh itu tinggal nanti melengkapi datanya sana gitu ya. Jadi jangan Iya, Bu. pandangan nanti tidak malah jadi mengawali dari awal. Nah, ini meningkatkan apa itu pemahaman melalui metode pembelajaran virtual interaktif. Nah, jadi itu jadi pengembangan implementasi kurikulum inklusif saja. Ada pengembangannya atau hanya Ya. implementasi? Kalau itu implementasinya, ya kalau implementasinya itu mungkin akan apa ya? Strategi implementasi kurikulum inklusif bisa juga Mas itu. Jadi Anda menggunakan strategi implementasi. Karena mengimplementasikan kurikulum inklusif itu diperlukan strategi keahlian ya. Ya toh? Ya, karena kan itu ada namanya pendidikan berkebutuhan khusus pada anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kan diperlukan ya selain SDM-nya yang memenuhi apa ya keahliannya juga dibutuhkan strategi khusus masing-masing anak-anak berkebutuhan khususnya kan macam-macam. Iya, Bu. Sepertinya itu yang masuk, Bu. Tadi data-datanya ada yang belum saya masukkan juga terkait tentang ternyata itu satu siswa dengan siswa yang lain itu pun strateginya macam-macam, Bu. Ada yang IB, kemudian ada yang Nah, apa Mas, PPI, ada yang apa itu, Bu. Mas, judul itu bisa berubah, ya, bisa Oke. berubah dari berdasarkan data yang diperoleh di lapangan tadi. Ya, Oke. karena tadi juga mungkin konsepnya tentang pendidikan inklusif pengembangan kurikulum tidak diawali itu. Nah, ini melihat implementasinya ya sudah implementasi saja yang dikaji. Iya, Bu. Implementasi kurikulum
inklusif. Nah, ini berarti variabel utamanya tentang kurikulum inklusif, Mas. Nah, Iya. kurikulum inklusif pada siswa sekolah dasar itu yang benar seperti apa? Nah, kemudian implementasinya seperti apa? Ya, beberapa aspek yang harus diimplementasikan kurikulum inklusif itu, apakah diimplementasikan dengan benar di sekolah itu? Nah, itu yang dikaji. Sudah bisa Ibu. ditangkap, dipahami, Mas Eko? Iya, Bu. Sudah, Ya. Bu. Nah, itu. Nah, ini nanti segera direvisi ya. Ya, Iya, Bu. ya bismillah. Kalau apa itu ingin efektif yaitu habis sholat tahajud. Nah, itu nyicil, habis sholat subuh nyicil masih fresh. Nah, kalau sudah siang ke sore itu apalagi ke kampus lain lali. Nah, ini kan biar fokus jadi fresh itu pengerjaannya. Ya, harus S3 itu tidurnya dikurangi. Saya itu juga gitu. Ya, 4 jam itu udah sangat-sangat cukup. Ya, itu jangan banyak tidur. Wah, Beliau itu Iya, Ustadz, Cak Ibat. Prof. Jangan banyak Beliau tidur, itu Cak. Ustadz, Prof. Sampai Jadi tidur beliau itu terus, Ustadz, Cak. Prof. ya, Jadi itu wujud 24 prakteknya. 20 Jadi di manage dengan sebaik-baiknya, seefektif mungkin waktunya. Ya, itu Ya, ibarat Bu, 24 Prof. jam beliau itu tahajud, Prof. 24 jam beliau itu tahajud, Prof. Duha nggak ada, sudah, Apa? Prof. ya, Mas Eko. Tahajudnya 24 jam beliau, Prof. Ya, Ya, Bu, Mas Prof. Eko ini ya harus fokus ya. Jadi ini tadi kan dari akibat kurang Udah fokusnya. S3 dia itu, Prof. Ya, Bu, Prof. Siap. Ya, baik. Lanjutnya ya Mbak Kak Rita. Terima Ini kasih, Mas Eko Prof. sudah paham ya Mas Eko? Ya. Sampun, Bu. Ya, Alhamdulillah. Bu Prof. Lanjutnya siapa Mbak Kak Rita? Dinar. Setelah Kak Dinar Dinar. nanti Pak Mustafa Ali, Bu Prof. Ya, Ya, Kak Dinar sudah siap ya Kak Dinar. iya Prof, izin share screen. Baik. Ya, dibesarkan Ya. lagi biar terbaca. Ya, ditarik ke kanan nih Mbak. Iya, sudah. Di bawah Bagus, ini. Pak Dinar. Silakan. Itu. Ya. Kursor membesarkan tulisan nih yang di bawah nih Kak Dinar. Dinar Pusparini. Sudah Sedikit lagi. Wah, ini nggak kebaca. Kecil-kecil Nah, sekali. sudah. Ya, bagus. Ditutup sudah, Pak Dinar. Alhamdulillah. Ya. Sedikit lagi bisa nggak? Nah, ya. Strategi pembelajaran yang paling tepat pada pemahaman konsep matematika. Apa enggak strategi pembelajaran matematika? Yang itu yang susah itu, Prof. Yang itu, Prof. Itu Komandan IANK paling itu tepat. Tuh. Ini kan strategi pembelajaran yang paling tepat. Jarang judul gitu ya. Ini, Prof. Yangnya itu, Prof. Itu mungkin maksudnya itu IANK itu, Prof. Bukan IANG itu, Prof. Strategi pembelajaran IANK. Kalau Gerjan bilangnya itu IANK itu, Prof. Ini kan pembelajaran matematika ya Kak Dinar ya. Ya, iya Prof. Ya. Bagaimana misalnya kata-kata yang paling tepat ini enggak ini ya. Strategi pembelajaran ya ini Efektif paling, Prof. iya. Strategi pembelajaran matematika yang paling terserah paling humanis, paling efektif, paling itu jadi jangan yang paling tepat menurut siapa ini ya nanti. Iya, aku sudah dapat satu. Tapi ajarannya pembelajaran matematika. Iya, pada matematika. Ya. Pembelajaran matematika. Kalau itu ini field research atau library research ini Kak Dinar? Literatur review sama studi kasus, Bu. Prof. Berarti sama dengan field research ya. Iya. Itu
itu kan kalau literature review-nya itu sebagai pendukung, ya itu namanya secondary datanya. Ya, primary datanya yang dari field research-nya. Strategi pembelajarannya pembelajaran matematika saja. Pembelajaran matematika di mana, Mbak? Nah, Matematika strategi untuk pembelajaran matematika dalam era teknologi matematika untuk S1 atau untuk sekolah dasar atau apa? Sekolah dasar. Nah, itu yang jelas. Jadi strategi pembelajaran matematika, pembelajaran matematika pada siswa sekolah dasar. Apa ya? Yang paling efektif di era 4.0 atau di era digital gitu. atau apa gitu ya. Karena ini untuk menunjukkan kekinian. Yang pertama ini, oh Kekinian. ini fokusnya tentang pembelajaran matematika. Yang paling efektif di akhir Ya. zaman. Jadi pembelajaran matematika untuk level apa? Level SD, SMA, SMP, atau perguruan tinggi? Studi kasusnya di level SD sih, Prof. Di Kelas tinggi, kelas rendah. Jadi strategi pembelajaran Kelas tinggi. Matematika yang paling efektif di akhir zaman. Matematika sekolah dasar ya. Matematika pada sekolah dasar. Ya, pada sekolah dasarnya. Jadi nanti yang paling efektifnya jangan, oh ya boleh, ini boleh bentar. Strategi pembelajaran matematika yang paling efektif pada sekolah dasar. Oke, ini konsep matematikanya dihapuskan. Pemahaman konsep matematika dan kan. Nah, ini ada kaitannya dengan apa? Abad 21 atau era digital atau 4.0 untuk menunjukkan apa ya? Menunjukkan kajian kekiniannya, ya, kajian kekiniannya boleh dituangkan, boleh tidak. Tapi kalau ada taruhlah 4.0 ini menunjukkan lebih shocking ya. Oh ini berarti bukan tahun dulu, sekarang. Berarti ada strategi yang kekiniannya lebih oke ya. Itu loh Mbak. Menunjukkan di era 4.0. Oke, di era 4.0. Oke, boleh di abad 21 atau di era digital terserah. Itu menunjukkan apa? Dasar. Ini ada di Mbak. Di depan era itu di. Ada di. Di abad, di era, di. Nah, sudah. Nah, ini disertasinya juga berkaitan dengan pembelajaran matematika ya, Kak. Dengar ya. Iya, betul, Prof. Bagus. Berarti variabel ini penting untuk jadikan nanti ketika ujian kompre pun juga sudah punya konsep-konsep. Jadi konsep pembelajaran matematika yang paling efektif menurut pendapat siapa itu bagaimana? Ini kaitan dengan strategi ya. Nah, strategi yang paling efektif untuk belajar matematika itu menurut pendapat pakar-pakar itu seperti apa? Nah, gitu loh, Mbak. Nah, nanti silakan. Mungkin ada yang kontroversial. Menurut pendapat pakar ini berbeda dengan pendapat pakar ini, atau pendapat pakar-pakar itu saling melengkapi, bisa jadi. Nah, dari judul ini nanti 3 konsep yang kaitannya dengan strategi yang paling efektif, kemudian pembelajaran matematika ini utamanya ya, roh utamanya adalah pembelajaran matematika. Ini pembelajaran matematika itu mempunyai karakteristik tersendiri kan. Nah, kemudian strategi ini kan merupakan upaya. Karena belajar matematika itu kalau tidak punya strategi yang tepat itu juga sulit, orang itu juga termasuk mata pelajaran yang momok bagi orang ya. Nah, karena itu ini diperlukan strategi yang paling efektif sehingga meskipun belajarnya tidak lama tetapi pemahamannya banyak ya, seperti itu. Nah, kemudian era 4.0 ini dilihatkan bahwa era 4.0 ini sudah
sudah masa digital ya, dan perkembangan ilmu dan teknologi sudah lumayan bagus ya, sudah sangat pesat gitu ya. Nah, ini penyusun. Jadi tiga konsep itu atau tiga keyword itu nanti yang dikonsepkan pada literature review. Nah, itu juga sebagai tempat berpijak untuk nanti ini belum udah bicara abstrak. Oke, dah sekarang saya ingin lihat datanya, weh. Iya. Kemarin kan Itu gampang, abstrak kemarin itu kan template aja jadi. Nah, ini abstrak itu isinya apa? Ini kan hasilnya belum ada. iya, kemarin kan mau mengangkat yang kontekstual itu loh, Prof, model pembelajaran kontekstual di judulnya. Terus setelah discuss dengan Prof, nanti aja dimasukkan ke ininya katanya di di hasilnya gitu loh, Prof. Baik. Nah, Ini Mbak Dina kemarin udah pernah menunjukkan Pak ya? itu Prof, judul dengan pendahuluan. Nah, ini jangan tabel 1 hasil observasi siswa, bukan begitu. Oh, ini kemarin yang Mbak Dinar lihatkan di beberapa yang satu di breakdown beberapa pertanyaan itu atau gimana? Iya, Prof. Nanti ini dari tabel pertama ini akan di-breakdown lagi, Prof. Jadi ini masih dari hasil observasi siswanya saja gitu loh, Prof. Observasi kan baru pengamatan ya. Iya, betul, Nah, Prof. terus data-data yang lain selain observasi dari apa? Wawancara pengajarnya atau gurunya Dari dan dokumen dari sekolahnya, dari dokumentasi. gurunya ada nggak? Ada, Prof. Nanti kita breakdown lagi, ada juga wawancara nanti, Prof, dengan gurunya. Nah, saya tidak bertanya tentang breakdown-nya, tetapi wujud 1, 2, 3-nya itu diwujudkan pada tabel 1, 2, 3. Jangan sampai terlalu banyak di breakdown, akhirnya artikelnya hanya penuh tabel ya, nggak masuk akal ya. Gitu. Iya, baik, Nah, Prof. coba ini tabel 1 itu tentang wujud tadi apa ya tadi ya? Tadi tentang wujud strategi ya, wujud pembelajaran matematika yang efektif pada siswa sekolah dasar di era Iya. 4.0 ya. Nah, wujudnya apa saja? Dikatakan itu tadi ada strateginya ya. Iya, Kemudian Prof. matematikanya. Itu ini kok isinya ini apa ini? Enggak mudeng saya. Hanya Ini indikator yang terlihat ketika diobservasi, Prof. Jadi, siswa itu, belajar matematika, dibagi menjadi 2, yaitu belajar mandiri dan belajar kelompok. Nah, indikator yang terlihat dari observasi itu adalah kreativitas, tanggung jawab siswa, kerjasamanya, kepercayaan diri, keterampilan komunikasi. Nah, itu sebetulnya ini seperti ini hanya indikatornya. Maaf, ini kodingnya. Coding-nya. Kodingnya lah sumbernya itu di data. Oh, baik, Prof. Nah, Coding. indikator-indikatornya ini adalah codingnya nanti di sebelah kiri, di sebelah kanan. Iya, baik, Prof. Ya, terus yang tabel pertama sumbernya ya, gitu. Nah, terus kalau yang data-data tadi diperoleh dari mana saja, terserah dari sumber data primernya, dari informan pendidiknya, silahkan dari informan peserta didiknya, silahkan itu ada didudukkan di pada data. Oh, baik, Prof. Baik. Jadi di sini jangan hasil observasi siswa, jangan. Nah, ini tabel 1 itu adalah wujud ya. Wujud apa tadi? Pembelajaran matematika ya. Strategi pembelajaran matematika. Nah, wujud strategi pembelajaran matematika yang paling efektif. Nah, yang efektif itu saja juga boleh ya. Yang paling efektif silakan. Yang paling efektif. Gini aja, wujud strategi kurikulum pembelajaran tadi SD ya, Bang? Iya, betul, Prof. Matematika SD di era 4.0. Nah, sebetulnya itu wujudnya apa di sini. Jadi kita mengatakan efektif atau tidak itu nanti
penjelasan sana. Oh, baik, Prof. Ya. Jadi wujud strategi pembelajaran matematika SD di era 4.0. Nanti sangat efektif itu nanti simpulannya sana. Gitu. Kalau ini sudah mengatakan yang efektif, apa sudah betul itu sudah ada kesimpulannya efektif? Kalau melihat dari observasi kemarin, efektif, Prof, dengan metode contextual learning. Kalau istilah efektif itu nanti diwujudkan di dalam apa itu hasilnya discussion sana. Dasarnya ya, Prof ya. Ya, jadi ini harus ada ada instrumen penilaian tingkat efektifnya seperti apa. Jadi penilaian sekian sampai sekian itu paling efektif. Kemudian rata-rata siswa memperoleh nilai sekian sampai sekian itu efektif dan nanti kemudian di rata-rata. Ya. Jadi ada range-nya, Prof ya. Iya, jadi nilai. nanti peneliti bisa membuat instrumen alat ukur penilaian. Ya seperti penilaian seperti untuk nilai mahasiswa itu loh. Ya toh? Kalau mulai dari yang tertinggi taruhlah 5 kategori misalnya. Paling tinggi, cukup. Ya. Agak atau bagaimana ya, terserah mau 5 kategori, 4 kategori terserah gitu ya. Tidak usah sampai banyak banget, tapi taruhlah kalau itu nanti gitu ya. Jadi jangan di sini belum dikatakan sangat efektif. Jadi data ini kan wujud data, Mbak. Iya, Nah, iya. kita bisa mengatakan efektif, yang paling efektif itu dari mana? Wong belum diukur kok. Nah, itu kan menurut kata ini berarti kalau paling efektif berarti hanya mengkaji hasilnya saja. Padahal ini kan baru ini adalah display data. Ya kan? Baru akan dikaji. Dari mana tahu udah paling efektif? Nah, kalau tadi mungkin tidak perlu diungkapkan efektif, mungkin efektifnya nanti dari hasil. Ternyata strategi pembelajaran matematika di era 4.0 mungkin gurunya menggunakan pendekatan apa? Ada guru A menggunakan pendekatan apa, B menggunakan pendekatan apa, yang ternyata yang paling efektif menggunakan pendekatan apa. Misalnya kan gitu bisa. Ya kan? Baik, Prof. Ya, mungkin masing-masing guru menggunakan metode yang berbeda. Atau ini sudah full. Ya. Nah, gitu Mbak Kak Dinar ya. Ya, baik, Prof. Ya, terus jadi nanti nggak seperti ini wujud datanya. Ini orang nggak sama dengan data mentah. Jadi yang di display itu data yang sudah direduksi, bukan data mentah seperti ini. Gitu. Data yang sudah direduksi oleh peneliti. Ya, gitu. Dan ini adalah wujud displaynya. Tabel itu adalah wujud display. Ya, itu. Nah, kemudian nanti kan diverifikasinya dianalisis pada discussion. Baik, Prof. Ya. Baik, untuk tabel 1 atau tabel 2-nya seperti apa? Tabel 2 kan pertanyaan mengapa? Ya. Mengapa pembelajaran matematika untuk tabel 2-nya melihat dari tabel sini jelas strategi yang digunakan strategi apa itu nanti Kak Dina. Kan ada macam-macam strategi. Nah, strategi apa yang digunakan? Dan mengapa menggunakan strategi itu? Tadi kan mungkin strateginya ya yang digunakan. Macam-macam strategi yang digunakan. Nah, kemudian dari macam-macam strategi itu nanti silakan nanti ternyata yang paling efektif menggunakan strategi apa nanti pada discussion. Nah, kemudian yang di 2 itu adalah mengapa pembelajaran matematika di era 4.0 itu diperlukan strategi
apa yang mungkin ada macam-macam strateginya tadi Kak Iya. Dinar ya. Jadi Oh, berarti seperti meng-compare ya Bu ya, Prof? tidak Satu strategi dengan strategi yang lain. karena menurut pendapat pakar, strategi yang digunakan untuk mengajar matematika itu apa saja? Tahapan strateginya atau macamnya itu silakan itu Kak Dinar mau mengkaji tentang fokusnya, tentang macam-macam strateginya, sehingga strategi yang ini itu yang atau langkah-langkah untuk menjadikan peserta didik itu paling efektif menerima pembelajaran matematika. Terserah mau fokusnya apa. Jangan sekian fokus sekaligus dikaji, jangan. Baik, Prof. Ya, jadi kata-kata efektif tadi mungkin nggak perlu dulu di judul. Karena apa? Karena ini kita sedang mencari tingkat efektivitasnya belum tahu. Belum terjawab. Ya kan belum dapat, belum diperoleh datanya. Ya, jadi sifatnya strategi pembelajaran matematika pada sekolah dasar di era 4.0. Nah, ini potretnya di sekolah yang tempat penelitian Kak Dinar itu. Itu salah satu potret nyata yang di situ menjadi sumber utamanya, menjadi data primernya dari sekolah itu tadi. Ya kan hanya pembelajaran, jadi komponen gurunya, pendidiknya, komponen peserta didiknya, kemudian komponen sarana prasarana atau materi yang diajarkan itu berarti ada di situ, ya kan? Nah, termasuk hasilnya, nilai yang diperoleh siswa itu tadi, hingga outcome-nya seperti apa, dengan digunakan strategi apa, hasilnya seperti apa, dengan strategi apa, hasilnya seperti apa. Oh, baik, Prof. Iya kan seperti itu. Nah, silakan mau ternyata strategi yang paling kalau tadi paling tepat Paling untuk efektif. mengajarkan matematika tentang materi apa itu menggunakan apa? Menggunakan pendekatan metode apa misalnya gitu. Ya. Dan yang Kalau ini ini menggunakan difokuskan di materi pecahan sih, Prof. ya bisa. Jadi tentang materi ini tepatnya menggunakan metode seperti apa strateginya agar siswa itu cepat menguasai materi tentang pecahan tadi yang diajarkan. Kan begitu. Jadi strateginya menggunakan apa? Kalau menggunakan sempoa misalnya, silakan gitu ya. Ya, baik, Prof. Ya gitu ya. Nah, Boleh, jadi Mas. yang pertama ini adalah jangan hasil observasi siswa sendiri, hasil bukan, ya itu sudah dari keseluruhan ya. Baik, Gitu. Prof. Ya, kemudian yang kedua kan mengapa pembelajaran matematika itu digunakan strategi. Ya, karena strategi itu agar efektif ya, dengan waktu yang singkat hasilnya maksimal. Nah, strategi apa yang tepat untuk digunakan mengajarkan pecahan itu? Alasannya tentunya ada di data juga, ya gitu. Oke, baik, Prof. Lalu implikasinya, ya dengan digunakan strategi itu tadi, tentu saja hasilnya maksimal. Ya, dari siswa yang mungkin kompetensinya biasa-biasa saja juga menghasilkannya maksimal, apalagi yang cerdas, misalnya gitu, ya. Ya, baik, Prof. Sehingga siswa juga berani kompetisi, mungkin lomba memenangkan juara dan sebagainya, itu sebagai hasil dari strategi pembelajaran matematika yang digunakan secara tepat. Nah, gitu. Oke, siap. Ada datanya 3 macam tadi ya, Kak. Baik, Prof. Kalau bisa pokoknya tabel itu isi kalimatnya jangan panjang-panjang, singkat, ringkas, padat makna gitu ya. Dan jangan hanya 1, 2, 3 saja.
ya minimal misalnya 7 atau 9 atau 11 ya 15 tergantung itu ya space-nya. Kalau bisa jangan sampai jangan sampai separuh halaman itu ya, melewati separuh halaman itu nanti kan teman-teman sujud data, maka diefektifkan. Ya, seperti itu. Nah, pekan penjelasannya karena itu efektif, ringkas, jelas, padat, maka dijelaskan di paragraf di bawahnya itu ya. Ya, baik, Prof. Ya. Jadi ada 3 keyword yang dicari konsepnya ya Kak Dinar ya. Ya, baik, Prof. Baik. Nah, udah selesai ya? Oh, satu lagi, Mas Mustafa Ali. Sebelumnya tadi ingin memberikan masukan juga tadi, Prof. Oh, silakan. Boleh Kak Ibat. Ya. Ya, silakan. Ya, Mbak Dinar, sebetulnya tadi itu kan lebih tepatnya itu ke metode ya, jenengan ketika memaparkan definisi-definisi yang kemudian diterapkan. Kalau strategi itu kan banyak ini ada berapa langkah, jadi ditinjau dari gurunya, kemudian apakah itu ditinjau dari siswanya, itu secara klasikal, individu, gaya belajarnya. Nah, kalau melihat tadi menggunakan metode Simpoa atau kemudian menggunakan Ya, strategi itu bisa berkaitan dengan kalau misalkan yang apakah itu digunakan strateginya, oleh apakah itu guru dalam mengajar. apa metode gitu, Nah, itu dalam ada pembelajarannya. kaitannya Mungkin ya, berkaitan dengan di metode. kontennya ini, Prof. Lebih ke kontennya, Prof, gitu, Prof. Ya. Itu aja sudah, Kak Dinar. Ya. Apakah model? Menurut saya mungkin lebih kepada model. Lebih gitu. ke model kali ya, Kak Ibat ya. Ya. Oke. Lebih ke model pembelajaran itu kan lebih kalau model gitu. itu model pembelajaran ya itu. Gitu, Bro. Jadi lebih ke di dalamnya pun juga akan ada metode dan juga akan ada strategi, begitu barangkali kalau model itu. Berarti yang tadi strategi diganti dengan model gitu, Kak Ibat? Mungkin menurut saya. Okay. Kalau kompleksitas yang disampaikan di dalamnya itu ada strategi dan juga metode, ada medianya juga bahkan tadi itu. Jadi lebih kepada model barangkali. Model, oke, siap Kak Ibat. Terima kasih masukannya. Sama-sama. Jadi itu bisa menjadi role model. Jadi kalau dikatakan itu best practice-nya ya, Kak Dinar ya, yang ditemukan di sekolah itu menggunakan role model pembelajaran matematika pecahan tadi, ya, dengan langkah-langkah, dengan metode yang tepat sehingga hasilnya maksimal. Itu bisa itu ambil dari isunya, isu best practice atau lesson learn. Oke, siap. Itu. Terima kasih banyak, Prof, untuk masukannya. Lanjutnya yang terakhir ini ya, Mas Mustafa Ali ya. Padahal minggu ini mestinya method sama Rizal ya. Karena memang nikmat dengan Prof. Nggak terasa waktu itu, nggak terasa, Prof. Besok bisa, Prof. Untuk Rizalnya besok bisa. Oh ya, baik. Malam ini untuk ini aja yang 4 orang ini yang belum, Bu Prof. Nanti nggak ada nilai kan? Yang lainnya terus langsung disempurnakan ya Rizalnya ya. Prof. Oke, Prof. Siap, Prof. Rizal udah apa belum, Dek? Mungkin sudah. Hah? Rizal sudah, tinggal Pak Mustafa Ali kayaknya. Oh iya. Pak Mustafa Ali. Oke. Mustafa Ali masih ngisi ceramah kayaknya, ngisi pengajian. Ini terakhir ini, Bu Prof. Iya. Mas Mustafa Ali hadir nggak? Ada nih ya. Ini lagi share nih Pak Mustafa Ali. Klik Pak Mustafa Ali. Share sama siapa Pak Mustafa Ali itu? Lagi share itu. Klik. Mustafa Ali, Dek. Diklik, Dek. Siap. Diklik. Sudah dibuka Assalamualaikum. apa itu? Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah. Udah bisa ini? Dibuka dulu filenya, lalu share. Stop share dulu. Buka dulu filenya, baru nanti share file aja.
Mungkin dia terlalu berat maka nggak kebuka dia, Dek. Ini Pak Mustafa Ali lagi Pakai ini belangkon ya? pakai belangkon dia itu. Jawa Iya. banget dia, Masya Allah. Ya, Kak Rita meskipun udah pakai belangkon, sudah pakai belangkon dia. ke kanan tuh Mas Mustafa Ali. Ini biar terbaca tulisannya. Yang ini loh, ada strip di bawah ini loh. Itu digeser ke kanan. Ya, dikit lagi. Ya, Sudah? ya sudah. Judulnya apa, Mas? Dia di scroll ke atas dulu ya. Ya. Internalisasi nilai kearifan lokal suku Sasak Lombok. Sesegak. Apa betul? Betul, sesegak. Sesenggak. Sesenggak. Sesenggak dalam perspektif Islam. Wah, ini ada sebentar. Nilai kearifan lokal. Nah, ini sosiolinguistik. Bahasa, ilmu bahasa yang digunakan di masyarakat ya. Masyarakat Lombok. J, Prof. Namanya sesenggak. Sesenggak atau sesenggak yang benar. Sesenggak. Sesenggak. Nah, sesenggak ini istilah singkatan atau nama atau namanya. Nama Istilah dalam kajian folklore adalah cerita lisan. Mirip dengan cerita lisan ke lisan dari masyarakat suku Sasak yang berisi nasihat. Istilahnya dalam bahasa Indonesia pribahasa. Oh, bahasa kiasan ya berarti ya. Bahasa J. kiasan tuh ya. Betul. Misalnya Betul. kalau misalnya seperti apa bahasanya? Misalnya dalam bidang agama, sosial, masyarakat, ekonomi, kepemimpinan itu ada sesenggak yang dipakai oleh tokoh-tokoh adat, tokoh agama, atau tokoh masyarakat. Contohnya sudah ada di sini di temuan data, Bu Prof. Ya. Ini dari tabel pemahaman yang pertama kan Prof, pemahaman sesenggak masyarakat Sasak Lombok. Saya contohkan satu aja dulu untuk memberi gambaran tentang sesenggak itu. Saya klasifikasikan dari hasil wawancara bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda. Dalam nilai agama dan akhlak ada sesenggak masing-masing, nilai sosial, ekonomi, dan kepemimpinan. Contoh, mana kita ambil? Nah, nanti seperti tadi, sebentar. Ini tadi dalam nilai agama akhlak itu nanti dikodingkannya sosial, ekonomi, kepemimpinan. Nah, ini wujud data-datanya ya. Ya, ini datanya, Prof. Datanya istilah banteng tolang. Iya. Jarak Misalnya isi. alus-alus tayin jaran dalam bahasa Sasaknya. Dalam bahasa Indonesianya seperti kotoran kuda yang halus di luarnya tapi di dalamnya itu kasar. Maksudnya adalah menggambarkan mengajarkan akhlak untuk meninggalkan akhlak yang munafik itu. Kelihatannya bagus di luar tapi di dalamnya masih jelek. Jadi tokoh agama itu menggunakan bahasa kiasan agar orang yang dinasihati tidak tersinggung. Kalah-kalah sokte menang. Contoh yang kedua, ini mengajarkan nilai kesabaran ketika ada orang yang ingin berkuasa sendiri atau menang sendiri, kita lebih baik mengalah. Ini artinya dari segi akhlaknya. Ini datanya, Bu Prof. Ya, bagus. Okay. Nah, cuma nanti kok faktor-faktor penggunaan sebentar. Yang tabel 1 ini apa kan, tabel 1? Ini tabel 1-nya. Tabel 1 tentang pemahaman sesenggak oleh masyarakat Sasak Lombok. Jadi masyarakat Sasak Lombok tidak semuanya memiliki pemahaman yang sama, Bu Prof. Tidak sama. Jadi tokoh budaya tingkat pemahamannya ada yang tinggi,
kurang dari 100 kalimat sesenggak. Jadi sesenggak itu dalam arti kalimat singkat, padat, dan jelas yang mengandung nilai-nilai dalam bidang agama, sosial, ekonomi, dan kepemimpinan. Itu arti sesenggak menurut tokoh budaya yang saya wawancara. Sesenggak, hanya itu modelnya. Hanya itu artinya, sederhananya. Sesenggak itu nasihat singkat tapi mengandung makna yang luas. Nah, dari tokoh adat masyarakat yang saya wawancara, mereka memahami sesenggak itu kurang dari 40 kalimat sesenggak. Jadi sesenggak ini terbatas, Ya, Bunda. baik. Ini menurut pendapat saya, ini Iya. pemahaman sesenggak oleh masyarakat ini sebetulnya ini implikasi ya. Ada Sebetulnya implikasi. yang Ah, pertama adalah maksud, wujud ya, wujud sesenggak yang digunakan tadi. Itu iya, merupakan iya. bagaimana In- sesenggak itu digunakan di masyarakat. Nah, itu. ada di bab 3, di tabel 3 pun. Mm-mm. Nah, Ini ini kan implikasi. wujudnya sesenggak itu malah justru di pertama, no? Harusnya. Mungkin kalimat saya salah. Yang maksud saya, masyarakat memahami sesenggak itu ada yang banyak memahami sesenggak, ada yang kurang, ada yang sedikit ini. Jadi Lah, itu kan remaja itu kan implikasi ini namanya. Yang pertama kan pemahaman sesenggak oleh masyarakat. Ini pemahamannya jadi yang pertama wujud sesenggak yang digunakan, wujud sesenggaknya yang digunakan di masyarakat. Jadi kan apa yang terjadi atau bagaimana isu itu terjadi. Isunya itu adalah wujud sesenggak. Jadi wujud sesenggak yang digunakan oleh masyarakat Lombok. Itu lah tadi wujudnya yang tadi loh Mas, ada macam-macam istilah-istilah sesenggak yang digunakan tadi loh. Nah, itu di data 1 mestinya. yang ini. Ya toh, ini loh. Nah, ini macam-macam datanya, ya toh. Nah, terus sedangkan ini ada nilai agama, nilai sosial ekonomi, ini adalah apa ya? Coding-codingnya. Ya toh. Oh, dari aspek agama, ya toh. Aspek agama, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek leadership atau kepemimpinan, atau mungkin itu. Ya, jadi ini datanya ini. Nah, sumbernya dari mana? Kira gitu, Mas. Ya, Mas. Siap. Ya, ini jadi relevan dengan tadi yang ditulis pada paragraf di atas tadi. Bagaimana sesenggak itu digunakan oleh masyarakat Lombok. Nah, ini wujudnya. Wujudnya bahasa sesenggak tadi. Ya, dari aspeknya aspek apa? Kolom 1 sumbernya, kolom 2 wujud datanya tadi sesenggak tadi. Kemudian wujud ketiganya adalah coding tadi. Oh, dari aspek ini aspek agama ya, ada aspek sosial ada, aspek ekonomi ada ya, dan seterusnya itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, ya, mengapa budaya sesenggak itu apa ya? Sebaiknya dibudayakan oleh masyarakat Lombok gitu ya. Karena penting jangan sampai hilang budaya itu ya. Karena istilah-istilah itu sangat bermakna. Jadi lebih menyentuh dibanding dengan bahasa Indonesia misalnya. Ya toh? Nah, bahasa itu menggunakan istilah itu lebih apa ya? Lebih tepat gitu loh dibanding dengan menggunakan bahasa Indonesia meskipun itu ada similar meaning-nya dalam bahasa Indonesia gitu ya. Tetapi itu lebih apa ya? Lebih tepat digunakan. Meresap. Ya, lebih tepat. Oleh karena itu budaya itu penting sekali untuk dilestarikan, bahkan dipahami oleh banyak masyarakat luas itu ya. Nah, itu ya kan. Nah, terus implikasinya tadi ya, jadi seberapa banyak dan sebagainya tadi itu adalah implikasinya. Oleh karena itu, ya dari pihak mana yang sedikit itu perlu
ditambahkan. Nah, ini malah kebalik. Jadi ini justru tabel Oh, 1 ini ada yang di ketiganya. Jadi adalah implikasi, artinya wujud implikasi. Sesenggak, bukan implikasi wujud. Wujud implikasi sesenggak yang digunakan oleh masyarakat Lombok. Ya kan? oke. Hasilnya kan ini. Nah, jadi tingkat rendah tidaknya ini oleh siapa yang paling banyak menggunakan ini adalah budayawan, ya, budayawan. Terus ini tokoh masyarakat, ya toh, tokoh adat masyarakat. Sedangkan orang umum seperti guru, siswa atau mereka umum sedikit memakainya tidak sebanyak budayawan dan sebagainya. Apalagi yang paling ini masyarakat umum atau remaja ini mungkin hampir nggak mengenal atau sangat sedikit. Nah ini implikasinya. Nah mungkin sesenggak ini juga perlu diajarkan di sekolah sehingga Prof. sekolah dasar. Nah sehingga guru siswa itu lebih mengenal banyak tentang istilah-istilah yang digunakan sesenggak itu sejak sekolah dasar. Guru pun juga akan mungkin lebih banyak belajar sebelum mengajarkan, kan itu implikasinya. Nah, gitu. Jadi jangan terbalik. Tapi sudah bagus itu, sudah ada datanya lah. Ini pentingnya data yang kita analisis di kajian. Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sudah selesai ya Kak Rita. Sudah Bu Prof. Ya, ini berarti malam besok ya Bu Prof. Sudah kita cermati ya risalnya masing-masing yang sudah ditulis. Nah, harapan saya hari Sabtu besok, ya, meskipun tidak ada jeda hari, saya harapkan method dan literature review-nya sudah apa ya dituangkan. Saya anggap risalnya sudah bisa disempurnakan sendiri dengan sempurna. Ya, dari kajian-kajian ini tentu saja feedback-nya bukan untuk perorangan yang dikaji artikelnya seperti ini tadi, bukan hanya untuk 4 orang, tetapi yang lain yang ada pada forum diskusi ini semuanya mendapatkan feedback untuk menyempurnakan risalnya. Ya. Mudah-mudahan nanti sebelum ujian kompres artikel sudah sangat sempurna, bahkan sudah memiliki referensi yang sangat luar biasa. Karena kemarin untuk apa ya berkaitan dengan disertasi dan untuk landasan literature review bisa diperoleh dari link-link yang sudah sempat kita diskusikan dulu ya. Ya, dari UIN untuk akses lewat berbagai link UIN, nah, e-jurnal dari kampus itu juga ada, alamat web perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga sudah ya dimiliki. Kemudian resource perpustakaan nasional juga sudah ada. Kemudian e-jurnal dari luar kampus pun juga ada, ya. Nah, kemudian sumber informasi elektronika open access di luar kampus UIN juga sudah ada, ya banyak sekali itu, sehingga saya kira itu teman-teman mahasiswa ini sudah semuanya sangat kaya akan teori-teori atau konsep-konsep yang relevan dengan disertasi. Kalau untuk artikel jurnal sangat simple, mudah. Nah, dan setelah kita menyelesaikan satu artikel ini nanti, saya harapkan cetakan pertama, kemudian untuk mencetak banyak artikel yang lain yang relevan. Ya, gitu. Karena disertasinya, hasil disertasi nanti bisa dikembangkan menjadi beberapa artikel, bahkan beberapa buku. Seperti itu. Ya, gitu. Saya pun juga begitu. Hasil disertasi dulu juga jadi buku, ya jadi beberapa artikel dan sebagainya. Seperti itu, ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Sepertinya ambil foto dulu, Prof.
ambil gambar dulu ya sebelum. Karena ini wifi-nya jelek, takut keluar. Ya, baik Kak Rita. Ya, siap Bu Prof. Nah, ini semuanya Kak Rita ya. Ya. Iya. Biar banyak pahalanya Kak Rita. Ya, insya Allah, amin. 1, 2, 3. Ya. Kali ini semuanya bisa. Ntar 1 kali lagi ya. Ya. Bisa. Ya, Ibat kenapa suaranya kayak gitu? Sengaja ya? Oke, 1 kali lagi. Sekarang Ibu Prof. Prof, ini Lah, Masa ngomong 7 kali? Jelek itu Sinyal sinyalnya itu tuh. sinyal. Prof, terkait Sinyalnya fenomena Seiban. ya. Seiban, perbaiki sekali. Ya, baik. Sinyalnya. fenomena Bahlil, Pak Bahlil itu yang selesai Iya, disertasi. Apa ini? 3 semester ya.